Baik, nampaknya sudah menunjukkan jam 1:04 ya. Boleh kita mulai, Mas Fatun? Silakan. Enggak. Moderatornya siapa ya? Anissa ya? Anggun, Pak. Anggun, ya Anggun. Mangga Anggun. Jadi di sini tidak dimunculkan yang premis minor. Baik, mari kita buka saja langsung acara kelas literasi siang hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bapak Taufik, SIPMA. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Tentu juga yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini, yang terhormat Bapak Laude Muhammad Fatun, SIPMHI, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai narasumber kelas literasi siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Dan tentunya juga untuk seluruh peserta kelas literasi siang hari ini yang berasal dari Universitas Pasundan maupun luar Universitas Pasundan yang sudah hadir dalam kelas literasi dengan tema Digital Literacy as Hoax Protection Tool in the Era of Globalization atau literasi digital sebagai alat proteksi hoax di era globalisasi. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya dan tentu juga bersama saya Anggun Azahra sebagai moderator pada acara kelas literasi siang hari ini. Baiklah, sebelum itu mari kita bacakan dulu rundown atau susunan acaranya sebelum kita mulai untuk kelas literasi siang hari ini. Yang pertama akan ada sambutan yang diberikan oleh Ketua Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan, pengenalan singkat materi, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, lalu diakhiri kesimpulan dan penutup. Sebelum memulai acara tentu terdapat ketentuan yang paling dasar, yaitu seluruh peserta diwajibkan mematikan mic dan dipersilahkan untuk membuka mic di akhir pada saat sesi tanya-jawab nanti, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baiklah, sebelumnya segera kita menuju pada acara paling pertama, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bapak Taufik, SIPMA. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Anggun. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan ya. Ampun. Saya panggilnya Mas Fatun ya. Kalau teman-teman boleh manggilnya Bapak atau Mas, silahkan. Saya panggilnya Mas Fatun. Terima kasih Mas Fatun sudah berkenan untuk menjadi salah satu narasumber kami dalam program kelas literasi. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul ya, meskipun masih tetap sama di ruang virtual Zoom, kita masih bisa bersilaturahim teman-teman. Saya yakin teman-teman yang di HI Unpas ini menjadi salah satu program yang rutin kami dari laboratorium untuk memberikan pembekalan atau pengayaan gitu Mas Fatun ya, ke teman-teman berkaitan dengan kelas literasi, dan kami tentu saja untuk semester ini dan tahun ini mengusung tema yang berkaitan dengan literasi digital ya, karena mengikuti perkembangan. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat merasakan luar biasa nikmat yang kita bisa rasakan seperti hari ini. Mohon izin Mas Fatun dan teman-teman dimanapun teman-teman berada, kelas literasi ini kami sudah mengadakan di beberapa semester terakhir, mungkin sekitar 2-3 tahun berjalan ini, kami terus rutin mengadakan kelas literasi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kelas literasi ini kami laksanakan sebagai pengayaan ya, pengayaan untuk mahasiswa, utamanya mahasiswa hubungan internasional, berkaitan dengan maraknya ya akses dan banyaknya akses literasi
hari ini. Sebelumnya selamat datang Ibu Tina Ratna Purwantika, Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Visip Unpas. Terima kasih. Selamat bergabung Ibu. Oke. Jadi kelas literasi yang kami rutinkan ini memang banyak sekali yang kami anggap dan kami melihat perlu ada eksplorasi yang lebih dalam dan lebih matang gitu ya, karena kalau kita melihat tema yang hari ini, bagaimana kita menangkal hoax yang banyak gitu ya. Ini hoax ini kalau kita lihat ya, dulu kita mengandalkan TV ya, kemudian awalnya kita mengandalkan radio, kita mengandalkan TV. Ternyata dengan akses yang jauh lebih mudah di era sekarang ini ya, era digital hari ini, tentu saja kita sulit untuk memfilter ya, untuk memfilter berbagai macam informasi. Apalagi ini terlalu banyak sosial media yang sekali klik ya, dengan jempol saja kita bisa menerima hoax dan meng-share ya, membagikan kembali hoax itu ke halayak yang jauh lebih luas. Nah, itu bagaimana kita menangkal hoax hari ini? Informasi apa yang penting untuk kita filter ya, kita pilah dan pilih untuk menambah pengetahuan. Tentu saja ketika kita berkaitkan dengan literasi digital, tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana nantinya informasi itu kita gunakan untuk menulis, meneliti, baik menulis esai maupun menulis teman-teman di tugas akhir. Ini penting, jangan sampai nanti teman-teman mengakses informasi dari website yang tidak kredibel atau kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk dikutip ya, untuk dikutip dalam penulisan tugas akhir ya. Jadi banyak sekali. Nah, nanti nampaknya Mas Fatun sudah menyiapkan materi yang sangat luar biasa gitu ya. Saya yakin beliau punya pengalaman yang banyak menulis, dan teman-teman boleh akses YouTube beliau itu memberikan informasi-informasi tentang literasi. Ya, nanti kita bisa share di sini sama-sama Mas Fatun ya, tentang YouTube Mas Fatun. Saya yakin teman-teman akan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, atas dasar pengalaman itulah kenapa kami mengundang Mas Fatun sebagai salah satu narasumber untuk kelas literasi. Perlu juga diketahui Mas Fatun bahwa kami sudah melaksanakan untuk periode kali ini ya, kami sudah mengundang narasumber dari UPN Yogyakarta ya, ada Ibu siapa ya waktu itu ya? Ibu Indira. Siapa? Ibu Indira. Bukan. Sekretaris Prodi beliau. Ibu Iva. Ibu ya. Iva. Mohon maaf Mas Fatun, suara saya ini agak. Terima kasih sudah hadir Mas. Ya, jadi tadi saya minta dibuka sama Pak Taufik saja. Nggak apa-apa, santai Bu. Ibu Iva, Pak Taufik. Ya, betul. Ibu Iva. Kemudian ada Ibu Sylvia Yazid, Mas Fatun. Kami undang juga. Ya, kemudian ada Mas Hangga dari Universitas Islam Indonesia, dan sekarang dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, UPN Jakarta gitu ya. Jadi kami akan terus mencari rekan-rekan kami, kolega-kolega kami di berbagai universitas untuk menambah pengayaan di Universitas Pasundan. Mohon kiranya nanti teman-teman bisa menyimak dengan baik, memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung kepada pakar-pakar yang kami sediakan gitu ya, yang kami undang. Sekali lagi terima kasih Mas Fatun, Ibu Tina dan teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan teman-teman yang hadir dimanapun teman-teman berada. Video yang nantinya video dalam rekaman ini juga nanti akan kami share di YouTube HI Unpas gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton kembali. Sekian dari kami. Kami buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti diskusi kelas literasi kali ini.
terutama di Asia khususnya lagi di Asia. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan, Bapak. Langsung saja ya, tadi sudah beberapa hal disinggung terkait tema besar kelas literasi kali ini. Namun sebelum saya buka dan menuju paparan utama, tentu saya harus memberikan satu paparan singkat tentang tema besar hari ini, supaya kita lebih tahu lebih dalam apa yang akan kita bicarakan terkait diskusi dalam kelas literasi hari ini. Baik. Secara sederhana, informasi hoax yang dikutip dari Sazawi yaitu berita bohong yang bertentangan dengan isi sebenarnya. Kemudian hoax ini pun dibagi ke dalam beberapa jenis atau mempunyai beberapa jenis, seperti yang dikutip dari jurnal Kominfo yang marak beredar seperti fake news atau informasi yang dimasukkan ketidakbenaran di dalamnya. Lalu ada propaganda atau mempengaruhi opini publik dengan menyebarluaskan informasi bohong atau setengah kebenaran. Lalu juga ada clickbait, yaitu tautan jebakan atau situs yang berisi konten sesuai fakta namun dikemas secara berlebihan. Hal tersebut dari hari ke hari kemudian menjadi sebuah masalah yang semakin menggurita, khususnya di era globalisasi seperti saat ini, seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Taufik, salah satunya dengan adanya beberapa wadah dalam sosial media yang turut menjadi atau turut ikut serta dalam percepatan penyebaran informasi hoax untuk hal satu ini. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam hal ini literasi digital juga digunakan sebagai tameng atau proteksi penting dalam menghadang dampak lebih lanjut dalam peredaran informasi hoax tersebut. Lalu tentu kita sudah siap sekali siang hari ini untuk menerima materi dari narasumber kita kali ini dan membahas bagaimana sih peran literasi digital sebagai alat proteksi hoax di era globalisasi ini. Langsung saja kita bergabung dengan narasumber kita kali ini, itu Bapak Laude Muhammad Fatun, SIPMHI, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepadanya saya persilakan untuk memberikan paparan di siang hari ini. Terima kasih. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini tentunya sebuah kehormatan ya buat saya terkait tentang literasi digital, dan ini memang menjadi persoalan buat banyak kita gitu ya. Bahkan kesimpulan yang saya dapatkan ketika kita lihat era ini begitu post-truth ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa problem besar negeri ini itu adalah problem komunikasi. Jadi problem komunikasi ini membuat kita tidak memiliki semacam lembaga yang mampu memproteksi semua berita-berita yang ada, sehingga itu menjadi konsumsi publik, padahal itu akan menjadi dampak negatif buat kita semua. Nah, saya ingin ingin sharing terkait hoax ini sendiri. Sebenarnya tidak terlepas dari hoax sendiri sih, banyak faktor yang kita akan bahas gitu. Tapi saya tidak akan melihat dari tentang apa itu literasi digital, bentuk-bentuknya seperti apa dan lain-lain. Saya pikir Pak Taufik dan kawan-kawan dan dosen-dosen di Unpas itu sudah sangat mumpuni untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan materi kali ini itu dari sudut pandang bagaimana sih kita ini seorang mahasiswa itu menyikapi digitalisasi ini, karena jangankan ya era yang maksudnya di era sosial saja, ilmu HI pun terdigitalisasi gitu ya, sehingga ini apakah sebuah peluang buat kita atau sebuah tantangan buat kita semua. Nah, ini yang saya coba akan bahas sampai mudah-mudahan kita bisa diskusikan juga. Namun sebelum ke sana, saya pertama kali ketemu teman-teman di Unpas di Venas yang lalu ya, 2021. Saya merasa bangga ketemu Bu Tina, Bu Ika, Mas Reka, kemudian ada Mas Taufik. Mas Taufik ini adalah salah satu teman-teman di HI ya, Unpas adalah salah satu pengelola jurnal International Journal of Indonesian Journal of International Relations. Jadi beliau sudah sangat fasih untuk pengelolaan jurnal, jadi pengalaman beliau juga sangat banyak. Dan kemudian banyak diskusi, sharing-sharing tentang metodologi pembelajaran di Unpas, walaupun beberapa waktu lalu dinas di Bandung, ketika saya nggak tahu lewat mana gitu ya, tapi saya lihat di sebelah kiri ada tulisan Unpas warna kuning. Terus Mas Taufik barangkali kenal Mas Rezi ya, Mas Rizky. Kebetulan waktu itu lagi bawa mobil,
Saya bilang, Mas Rizky, kita singgah dulu di Unpas lah ini. Kita ketemu teman-teman di Unpas dulu. Kata Mas Rizky, oh bukan di sini yang visitnya katanya, di sebelah sana. Waduh, saya bilang berarti nggak satu jalan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ke Unpas, bisa jalan-jalan, sehingga kita bisa sharing-sharing banyak ya. Kemudian juga terkait laboratorium ya, kebetulan saya juga ketua laboratorium di HI UPN, kemudian ketua laboratorium juga asosiasi. Mudah-mudahan program-program seperti ini itu lebih digaungkan karena memang ini merupakan bekal buat kita semua, bukan hanya dosen ya, karena yang namanya berita palsu itu nggak terlepas dia dosen atau siapapun, tetapi ketika dia tidak mampu mengecek dengan baik maka dia bisa terjebak di posisi tersebut. Oleh sebab itu program ini mudah-mudahan terus berjalan dengan baik. Bahkan tadi saya WhatsApp terinspirasi juga dari sini untuk asosiasi untuk bisa menggalakkan ya program seperti ini agar lebih kontinu sehingga mahasiswa HI itu bukan hanya ada dalam konteks konsep dan teoritik, tetapi memberikan juga sumbangsi kepada masyarakat untuk memilah dan memilih berita-berita yang memiliki sumbangsi kepada masyarakat. Baik, nah ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan hari ini adalah pertama, kita tahu bahwa yang pertama itu tentang domain globalisasi itu sendiri. Pertama kita tahu bahwa yang namanya globalisasi itu ketika Thomas L. Friedman menyampaikan di tesisnya bahwa globalisasi itu sebenarnya memiliki dua komponen awal, yaitu ada namanya ideologi, yang kedua adalah ada namanya teknologi. Jadi itu dulu poin utamanya. Jadi ketika kita ada di era digital ini, Thomas L. Friedman sudah menyampaikan bahwa ketika di era digitalisasi itu akan memungkinkan dua hal itu terjadi. Coba kita bayangkan saat ini bagaimana ideologi masyarakat itu tercipta dengan berbeda, gitu ya. Kita sebut saya misalnya cara pandang orang milenial dengan orang yang lahirnya kolonial, ya kolonial dalam arti di bawah era 90-an itu berbeda. Inilah yang membuat paradigma cara pandang terhadap digitalisasi itu berbeda. Bahkan penggunaan perangkat pun berbeda. Tadi Mas Taufik telah menyampaikan terkait tentang bagaimana kita lihat dari surat kabar, dari bahkan dari telepon dan seterusnya, itu perubahannya signifikan. Nah, itu yang kemudian disebut oleh Thomas L. Friedman sebagai teknologi. Perubahan teknologi ini membuat dinamika ini semakin cepat, gitu ya. Oleh sebab itu perubahan-perubahan seperti ini itu harus kita nampakkan, harus kita gaungkan. Apakah kita adalah termaksud orang yang mampu beradaptasi seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke digitalisasi, kita harus paham dulu bahwa globalisasi itu poinnya ada dua. Yang pertama ideologi, yang kedua adalah teknologi. Ideologi itu berarti memiliki definisi awal terkait tentang bagaimana cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang terhadap kita bertindak, termaksud yang kedua adalah teknologi, bagaimana cara pandang kita menggunakan instrumental tadi, karena teknologi informasi itu adalah instrumental. Yang kedua adalah ada namanya digital literasi. Jadi teman-teman pasti sudah tahu lah, tadi sudah disebutkan juga tentang apa itu digitalisasi, kemudian apa itu digital literasi, pasti sudah paham banget ya, bentuk-bentuknya sudah tahu pasti. Dan kalau kita lacak di sini sesuai definisi bahwa digitalisasi itu atau digital literasi itu pada intinya adalah bagaimana cara kita ya sebagai seorang akademisi atau siapapun itu atau siapapun perannya itu menggunakan sumber-sumber yang memang diperoleh dari perangkat yang namanya makhluk komputer gitu ya. Seperti itu. Sehingga kan kita tahu bahwa komputer ini ya kita lihat yang ada di gambar, dinamika ini membuat orang ya termaksud mahasiswa, dosen itu akan menciptakan suatu konstruksi interaksi yang berbeda gitu ya. Sumber yang didapatkan dari referensi yang ada di internet itu kan luar biasa gitu ya. Bahkan kalau istilah itu ada istilah seperti ini. Di internet itu 1001 macam ada gitu ya. 1001 macam ini tergantung kita. Mau kita bawa kemana dia? Apakah kita mau arahkan ke arah positif atau kita arah negatif
Nah, beberapa waktu lalu saya ngobrol di channel dengan dua profesor, namanya Profesor Anak Agung Banyu Perwita dan Profesor Tulus Warsito. Tidak jauh-jauh berbeda juga yang disampaikan oleh Profesor Banyu gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa salah satu kelemahan anak HI saat ini adalah kurangnya pemahaman tentang isu HI itu sendiri, termaksud kemampuan untuk memecah dan memilah referensi yang ada, gitu ya. Dan yang kedua katanya menurut Prof. Banyu adalah kemampuan geografinya kurang, gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa hari ini anak HI itu ketika dikasih peta buta pun mereka tidak akan paham ini wilayah mana, wilayah ini sumber dayanya apa gitu ya. Yang ketiga, anak HI itu katanya harus memiliki kemampuan literasi yang baik, karena kalau tidak memiliki literasi yang baik di era kompetitif seperti ini, maka akan sangat susah gitu ya untuk bersaing, karena literasi ini menuntut perubahan mindset, berpikir bagaimana cara kita memilah atau mencari suatu referensi. Dan bagi kita dosen maupun mahasiswa kan saat ini kita tahu bahwa literasi atau referensi yang kita dapatkan saat ini sebagian besar itu di internet, karena memang barangkali referensi yang kita dapatkan beda dengan barangkali yang Mas Taufik dan saya kuliah dulu tahun 2008 gitu ya, kuliahnya masih beli buku gitu ya. Kalau sekarang kan banyak sekali buku yang ada di era digital ini, referensinya begitu banyak. Bahkan media-media sosial pun media sosial, kemudian blog-blog disediakan untuk menyediakan referensi. Tetapi sampai di situ saja nggak kita mau memaknai referensi itu? Karena ketika kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang dosen memberikan kemampuan atau referensi kepada mahasiswa, maka jangan sampai kita memberikan referensi yang tidak mendidik atau memberikan referensi yang tentunya tidak bisa diakses, kemudian referensinya tidak valid. Nah, seperti itu yang pada intinya berhubungan dengan literasi. Artinya bagaimana kita aktor ya sebagai manusia untuk memecah, memilah semua referensi yang ada di dunia internet itu agar bisa memberikan sumbangsi, kita bisa pecah dia menjadi sesuatu yang berfungsi dan tidak menjadi jebakan ya. Tadi sudah disebutkan ada fake news, kemudian ada jebakan, kemudian ada bagian-bagian lain yang tentunya akan kalau kita tidak serius dalam melakukan pengecekan referensi, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan bagaimana kita dapat mengidentifikasi seberapa penting berita yang kita share itu. Dan tangan-tangan kita sekarang itu berpotensi menjadi penyebar gitu ya. Makanya sekarang itu kan ada namanya Undang-Undang Teknologi Informasi. Jadi sangat perlu membedakan cara pandang seorang mahasiswa dengan cara pandang orang awam ketika memberikan informasi, terutama basisnya di WA gitu ya. Nah, kita tahu barangkali semuanya sudah tahulah ini terkait tentang bagaimana yang namanya ini ya, yang namanya perubahan-perubahan itu ya. Kita lihat dari segi security, dari segi ekonomi, kemudian dari segi teknologi, perubahan-perubahan itu semuanya terjadi gitu ya. Ada cyber security, ada e-commerce, kemudian ada Internet of Thinking. Ini perubahan-perubahan itu. Nah, anak HI itu mau diarahkan kemana gitu ya? Infrastrukturnya sudah siap, kemudian big data, ini menjadi bukti betapa globalisasi itu membuat ideologi baru bagi para milenial saat ini, dan ketergantungan milenial sampai saat ini terhadap teknologi itu luar biasa, sehingga kita dengan data kalau saya nggak salah sekitar hampir 200 jutaan orang itu hampir semuanya memiliki handphone dan memiliki akses terhadap media, terutama media baru kita sebut dengan teknologi informasi. Bagaimana privasi, bagaimana penjebolan ATM, bagaimana penjebolan hacker dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa digitalisasi itu sudah membuat
kita berubah dengan sangat signifikan. Artinya di sini sebagai kita dosen maupun mahasiswa, apakah mau melakukan hal yang sama dengan referensi yang ada? Artinya kalau kalian lacak di Gramedia, buku referensi tentang hacker itu banyak. Itu ya. Buku referensi tentang cara membobol hal-hal tertentu itu banyak. Tetapi sebagai seorang mahasiswa, terutama khususnya HI, yang memahami teknologi ini sebagai isu hubungan internasional, tentunya apakah kita mau melakukan seperti itu? Apakah sumber referensi itu valid buat kita? Nah, ini yang menjadi persoalan penting buat kita semua. Kalau saya mengutip kata dari Corneliu Bejola dalam bukunya Digital Diplomacy, setidaknya ada dua hal yang berhubungan dengan digital itu. Yang pertama ada namanya policy innovation. Jadi negara harus siap cyber security-nya seperti apa. Kita tahu yang lalu bagaimana situs negara Solomon negara Solomon itu diretas oleh masyarakat Indonesia. Adalah suatu fenomena yang disebut dengan membela negara gitu ya, bela negara. Tetapi apakah dengan meretas itu sebuah bentuk bela negara yang baik seperti itu? Nah, seperti inilah kemudian kita sebut dengan cara pandang orang awam itu terhadap literasi itu berbeda. Nah, kita sebagai anak HI harus membedakan diri dengan orang-orang itu, karena basis kalau selalu dikatakan anak HI itu adalah orang yang berilmu dalam arti berdiskusi dengan anak HI itu agak deg-degan tuh orang lain karena katanya ilmunya sangat banyak gitu ya. Untuk itu perubahan-perubahan ini kita harus sikapi dengan baik sehingga Internet of Thinking, Big Data, Cyber Security, e-commerce ini harus menjadi peluang buat kita untuk melakukan policy innovation dan change institution adaptation gitu ya. Jadi beradaptasi dengan situasi digital gitu. Nah, saya coba kutip ya. Saya tidak akan bagaimana sih menyarankan cara pandang seorang mahasiswa untuk mengetes atau mengecek referensi yang baik atau tidak. Saya pikir kalian sudah dijelaskan dan banyak referensi menjelaskan itu. Nah, saya kutip dari Pak Gubernur DKI Anies Baswedan, bahwa ketika kita mau ada di pendidikan era abad 21, maka setidaknya sebenarnya ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Anies, tapi saya menambahnya 1 inovasi gitu. Nah, yang pertama adalah dia menyebutkan karakter. Ya, yang pertama itu berhubungan dengan karakter kinerja dan karakter moralitas gitu ya. Karakter kinerja itu apa? Dalam konteks pendidikan abad 21 ini agar kita terhindar dari hoax. Nah, tentunya kita sebagai dosen, saya dosen, kemudian Mas Taufik dan teman-teman yang hadir, itu tentunya berhubungan dengan kinerja. Nah, kinerja kami sebagai dosen tentunya berhubungan dengan Tridharma gitu ya. Tridharma ini berhubungan dengan bagaimana melakukan penelitian, pengajaran, kemudian penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai seorang dosen, karakter kinerja yang harus dilakukan 3 poin itu harus tercapai. Nah, seperti itu. Nah, karakter kinerja yang dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah bagaimana cara dia untuk bisa membuat karya ilmiah yang baik, berdiskusi yang baik. Coba bayangkan kalau karakter kinerja ini tidak efektif atau karakter kinerja ini tidak memberikan berita hoax gitu ya. Misalnya saya memberikan referensi, kemudian ternyata referensinya nggak ada. Saya menyampaikan sesuatu yang referensinya tidak valid. Tentunya secara teoritikal maka itu akan berimplikasi kepada mahasiswa di satu sisi, yang kedua di sisi lain tentunya akan membuat dosa buat saya gitu ya. Yang kedua ada karakter moral. Moral ini adalah bagaimana seorang mahasiswa, dosen itu harus memiliki standar etika yang baik. Artinya ketika dia mampu membuat suatu RPS misalkan ya, RPS itu kan biasanya RPS yang dibuat itu selalu berhubungan dengan referensinya. Makanya di situ harus ada referensi.
jangan sampai ada dosen yang membuat RPS itu tanpa referensi. Kenapa? Membuat RPS tanpa referensi berarti sama saya membuat RPS yang hoax atau guide gitu ya. Artinya dia menyediakan ilmu pengetahuan itu tidak tanpa rujukan yang baik, dan antara karakter moral dan karakter kinerja ini akan saling bersinergi satu sama lain. Yang kedua, ada namanya kompetensi. Nah, ini yang harus kita tekankan dalam menangkal hoax itu. Seperti misalnya gini, sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki pemikiran yang berbasis pada kritis. Salah satu ciri khas mahasiswa di era digital adalah, misalkan banyak sekali sih referensinya, ada misalnya mampu melakukan problem solving, koordinasi tim, negotiation, kemudian berpikir kritis, kemudian banyak indikator lain. Salah satunya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini apa artinya? Saya coba kutip. Kemarin saya dialog dengan Profesor Tulus Warsito. Kata beliau bahwa ketika kita ada di era digital, maka kita itu akan memanfaatkan digitalisasi ini seperti apa. Digitalisasi ini, literasi digital ini, itu akan bermanfaat juga akan membawa mudarat. Artinya apa? Kita sebagai dosen, mahasiswa, sebelum mengecek, sebelum menge-share suatu referensi atau suatu berita tertentu yang ada di-share ke kita, itu harus basisnya, harus mengecek dulu. Kalau istilah Prof. Tulus, cek dan recheck. Kalau dalam Islam ada namanya tabayun gitu ya. Kita harus melakukan tabayun dulu. Kenapa? Karena sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa, kita harus tahu setiap implikasi yang akan kita dapatkan itu ketika kita menge-share suatu informasi. Karena kan kita tahu bahwa ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang, kalau itu benar, itu akan menjadi amal jariah buat kita, gitu ya. Itu artinya setiap informasi yang kita berikan, berita yang kita berikan, pengetahuan yang kita berikan, itu menjadi ladang amal buat kita. Tetapi kalau informasi, berita, referensi yang kita berikan kepada mahasiswa atau orang lain tidak bisa dicek, tidak bisa divalidasi, maka tentunya ini akan menjadi dosa jariah juga buat kita. Makanya Prof. Tulus menyampaikan, ini tergantung tangan kita nih. Kita mau apakan tangan kita ini untuk memaknai yang namanya informasi yang ada di dunia internet. Terlepas bagaimana cara pandang kita masing-masing, gitu ya. Sehingga berpikir kritis adalah cara kita untuk memikirkan bagaimana agar berita itu memiliki cara pandang yang baik buat kita atau memiliki fungsi yang baik buat semua. Karena seperti saya bilang tadi, literasi ini kalau tanpa adanya berpikir kritis itu bisa menjadi mudarat buat kita. Yang kedua adalah seorang seorang mahasiswa atau seorang dosen harus memiliki komunikatif yang baik, gitu ya. Komunikatif yang baik artinya begini. Misalnya si A gitu ya, habis dapat referensi dari si B gitu ya. Tentunya si A dan si B ini harus komunikatif dulu. Komunikatif dalam arti bahwa mereka harus berdialog dulu nih. Seperti apa sih berita ini? Bagaimana nih sumbernya, dari mana? Kemudian kenapa ini terjadi? Nah, itu harus dikomunikasikan. Jangan sampai, karena kan kalau kita perspektifnya Islam, itu kan selalu berpikir bahwa teman kita itu menjadi mitra yang baik untuk diskusi. Sehingga ketika kita mampu melakukan sharing knowledge dengan teman kita, bagaimana nih pendapat kamu tentang berita ini? Apakah valid menurut kamu? Kamu cek dong referensinya. Nah, seperti itu perlu kita lakukan secara detail, karena informasi yang kita berikan itu akan berimplikasi, gitu ya. Sehingga interaktif yang terjadi di antara kita, antara misalnya mahasiswa A, mahasiswa B, antara mahasiswa dengan dosen tadi, itu lebih bisa berbasis pada koordinatif, gitu ya. Koordinatif ini akan membuat kita saling bersinergi. Nah, sinergitas inilah yang membuat kita akan menjadikan informasi ini sebagai suatu bahan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya begini, hari ini kan lagi viral terkait tentang misalkan vaksin gitu ya, vaksin. Misalnya tergantung cara pandang kita nih. Tentunya misalnya vaksin ini akan berdampak
negatif dan akan membunuh orang. Nah, itu kan semua perspektif gitu ya, cara pandang orang gitu ya. Cara pandang orang ini kemudian membuat persepsi orang itu berbeda. Dan ketika kita sebagai seorang akademis menyatakan bahwa kalian gak usah vaksin, vaksin itu adalah membuat dampak negatif buat kalian gitu ya. Ketika itu tidak terjadi, maka kita memberikan berita hoax. Dan misalkan ketika kita memberikan berita kepada orang dan mempengaruhi orang, itu ketika dia tidak mengikuti itu dan dia terkena virus itu, maka kita menjadi orang pertama yang mendapatkan dosa gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita berpikir, memiliki kompetensi kritis, memiliki kemampuan koordinatif ya, sehingga kita ya bisa berkomunikatif dengan dan berinteraksi dengan orang, bahkan dengan interaktif itu kita bisa melakukan kreativitas gitu ya. Misalkan kita membuat poster-poster yang menyatakan tentang bagaimana pentingnya vaksin, bagaimana pentingnya melakukan sosialisasi terhadap vaksin, itu menjadi sesuatu yang kreatif. Kenapa? Karena kita sebagai dosen dan mahasiswa memiliki kompetensi, gitu ya. Kompetensi ini itu penting sehingga membuat kita dapat membedakan karakter kita. Rugi banget gitu ya. Kita sudah kuliah 1 tahun, 2 tahun di kampus, sudah dididik dengan sebagai insan ilmiah, tetapi kita masih menjadi bagian dari berita yang tidak pasti gitu ya. Nah, yang ketiga ada namanya literasi gitu ya. Literasi ini kita berhubungan dengan bagaimana memandang literasi itu sebagai sesuatu yang penting. Artinya ketika Quran itu datang kan yang pertama disampaikan itu adalah Iqra. Iqra itu artinya kita membaca situasi, kita memahami situasi. Dan ketika kita membaca situasi itu, kita berhubungan dengan budaya, gitu ya. Budaya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya, kenapa begitu hoax terjadi di Indonesia? Ada 2 hal penting. Ya. Yang pertama adalah di Indonesia itu kita bisa katakan minat baca tinggi, tetapi daya baca rendah. Contohnya bagaimana? Minat baca itu begini. Kalau kita minat baca itu memang orang Indonesia itu memiliki minat baca yang tinggi, tetapi kita berhubungan dengan daya baca itu sangat lemah. Contohnya begini, kita sering sangat berjam-jam berhadapan dengan WA, bahkan tulisan sepanjang apapun di WA, terlepas dari hoax atau tidak, itu pasti kita baca. Kenapa? Karena kita dapatkan langsung dari handphone kita, gitu ya, atau referensi kita sebagai bagian dari komunikasi atau referensi yang kita dapatkan gitu ya. Tetapi ketika mahasiswa dihadapkan pada buku atau yang berhubungan dengan daya baca, maka banyak orang yang men-skip itu. Padahal kunci dari hoax itu, kunci dari cara kita mengenangkal semua berita yang terlepas dari fake news, kemudian berita jebakan dan lain-lain, itu semuanya dari bagaimana referensi kita. Untuk itu budaya ini kita harus meningkatkan bukan hanya minat bacanya, tetapi daya bacanya. Ingat, Indonesia itu urutan dari salah satu indeks ya, menunjukkan bahwa dari sekitar di Jakarta, kalau saya survei beberapa data yang lalu, dari 1.000 mahasiswa itu hanya 10 orang yang suka membaca gitu ya. Itu kan jauh banget gitu ya. Jadi ini membuat Indonesia itu pendidikannya begitu jauh ya, begitu jauh dibandingkan dengan negara lain. Kalau kalian lacak jurnal-jurnal yang ada di internasional itu referensinya luar biasa ya. Bahkan mengerjakan tugas saja referensinya luar biasa. Dan di kita pun untuk menumbuhkan minat baca ini sebagai penangkal untuk menambah pengetahuan dan menangkal berita hoax itu sangat sulit. Karena memang mahasiswa sekarang itu kemungkinan lebih suka main game daripada membaca gitu ya. Kemudian literasi keuangan tentunya sebagai mahasiswa, sebagai dosen kita harus juga mempersiapkan namanya literasi keuangan. Kenapa? Karena kan untuk mendapatkan referensi-referensi yang valid untuk bisa menangkal berita-berita hoax itu kita harus memiliki keuangan yang baik. Artinya apa? Barangkali kita bisa menyisihkan berapa ribu setiap bulan, sehingga setiap bulan itu kita bisa
mendapatkan buku-buku terbaru yang kita bisa akses dimanapun. Dengan pengetahuan yang luas, dengan referensi yang banyak, kita bisa dapat menangkal hoax itu dengan sangat efektif, gitu ya. Yang terakhir, yang namanya inovasi. Nah, tentunya ketika berhubungan dengan inovasi, ini adalah sebuah daya kreasi. Bahkan inovasi ini menjadi ciri khas, gitu ya. Digitalisasi saat ini itu ada di handphone kita masing-masing, tapi tergantung kita sendiri. Apakah handphone ini itu hanya kita mau gunakan untuk men-share informasi, ataukah handphone ini itu kita bisa gunakan untuk membuat e-commerce? Itu tergantung kita. Makanya saya bilang tadi adalah digitalisasi ini berpotensi menjadi bagian dari sebuah kemudaratan atau menjadi potensi sebuah kemanfaatan. Tergantung cara pandang kita dalam menangkal berita yang kita dapatkan. Barangkali kita bisa skip dulu ya. Apakah mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Kalau saya biasanya ngajarnya begitu, sebelum lanjut ke semuanya, saya mempertanyakan dulu, atau mau langsung selesai dulu baru tanya jawab. Bagaimana, moderator? Saya sih biar nggak hilang ininya, nggak hilang cara pandangnya. Ya, pertanyaan yang ingin disampaikan dari audiens, silahkan di sela-sela diskusi ini. Belum, mungkin dilanjut lagi saja Pak, di akhir mungkin pertanyaannya dulu. Nah, bagaimana menangkap berita hoax gitu ya dengan baik. Nah, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademisi, bagi saya adalah cara pandang tips pertamanya itu adalah berpikir metodologis. Ya, berpikir metodologis itu apa? Tentunya kita sudah tahu nih di di pohon ini ya, di gambar yang saya buat ini. Gambar ini tentunya ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi gitu ya. Nah, tentunya sebagai seorang mahasiswa kita tahu bahwa berpikir metodologis itu adalah berpikir sangat terstruktur. Karena dengan berpikir metodologis kita tahu nih kenapa kemudian berita itu dibuat, kemudian implikasinya apa, bagaimana cara men-share-nya, itu ada semua dalam cara pandang seorang metodologis. Jadi sangat rugi sebenarnya seorang mahasiswa yang masih terjebak berita hoax, apalagi kalau dia sudah belajar metodologi, gitu ya. Jadi sangat merugikan lah, karena ketika kita belajar metodologi itu kita diajarkan untuk berpikir lebih kritis, berpikir sistematis, dan berpikir lebih fungsionalis lah gitu ya, sehingga apapun yang kita share, apapun yang kita dapatkan itu bisa diverifikasi, bisa divalidasi gitu ya. Maka salah satu poin penting dari cara berpikir metodologis itu adalah kita dapat referensi nih. Kita harus tahu apa sih referensi ini gitu ya. Kemudian siapa sih yang siapa sih penulisnya, siapa sih latar belakang penulisnya seperti apa, bagaimana track recordnya gitu ya. Bagaimana melacak, misalnya ini ada pertanyaan bagaimana cara melacak bahwa ini valid atau tidak, kemudian di mana kita dapat referensi ini, atau bagaimana di mana kita bisa menguji referensi ini atau berita ini dengan baik gitu ya. Kemudian kemudian where, kemudian how gitu ya. Sehingga kita berangkat dari pemikiran metodologis, maka kita harus berpikir lagi, memiliki sebagai orang yang mampu mengeluarkan banyak pertanyaan ketika kita mau mendapatkan informasi. 5W1H itu menjadi standar yang paling sering digunakan untuk mengecek atau memvalidasi suatu referensi. Sehingga dengan berpikir metodologis, memiliki banyak pertanyaan, merupakan cara kita untuk berpikir terstruktur. Sehingga ketika kita mampu mempertanyakan semua referensi atau basis
informasi yang kita dapatkan, maka kita dapat menyimpulkan cara pandang kita secara pendahuluannya seperti apa, ya, kemudian main body-nya seperti apa, kemudian result-nya seperti apa, ya, kemudian kesimpulannya. Ketika kita mengambil kesimpulan, disitulah artinya di sini ketika kita berpikir metodologis, kita memiliki pertanyaan yang baik, ya, kita melakukan strukturisasi dari referensi yang kita punya sebelum kita menyimpulkan, ya. Menyimpulkan adalah poin terakhir, dan ini yang terakhir adalah melakukan validasi dan verifikasi. Seperti yang gambar yang ada di slide, yaitu ya, kalau kita hanya sebagian kecil melakukan validasi dan referensi, validasi dan verifikasi, maka gambarnya seperti yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan kita harus sebagai seorang akademisi yang sudah berpikir metodologis, yang sudah diajarkan cara bertanya yang baik, cara memverifikasi yang baik, cara berpikir terstruktur, maka kita harus mampu juga melakukan verifikasi agar tepat sasaran informasi dan berita yang kita berikan kepada atau kita akan share kepada orang lain. Nah, kemudian ini bagaimana berita itu berhubungan dengan HI, ya. Di HI pun ternyata luar biasa perubahannya, ya. Kita tahu kalau kalian lacak bukunya Walter Charles Nice, ya, Handbook of International Relations, beliau menyatakan tentang bahwa dalam dunia hubungan internasional pun terdigitalisasi. Salah satunya dunia diplomasi, gitu ya. Saat ini kita kenal dengan digital diplomasi. Nah, ada 4 faktor yang membuat itu terjadi. Yang pertama adalah adanya perubahan sistem internasional yang tadinya unilateral, unilateral menjadi multipolar. Yang kedua, adanya prevalensi sifat perang. Artinya, tadinya perang itu kita hanya kenal dengan sifatnya perang terbatas, yang sifatnya itu perang antar negara yang batas-batas tertentu dan menggunakan tentara tertentu. Pada saat ini, drone sudah memiliki peran penting dalam perang antar negara. Yang ketiga, menurunnya revolusi peran negara, gitu ya. Negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Artinya bahwa saat ini kita dapatkan orang-orang seperti Bill Gates, seperti Mark, ya, Elon Musk, dan lain-lain yang memiliki kontribusi terhadap dunia global. Artinya Bill Gates itu menyumbangkan uangnya luar biasa untuk dapat memproduksi vaksin. Itu artinya betapa peran negara pun sudah semakin menipis. Yang terakhir ini penting, yaitu peran teknologi informasi sebagai bagian dari verifikasi, sebagai bagian dari instrumentalisasi hubungan internasional. Kita lihat bagaimana data dan digital itu begitu penting, sehingga jangankan kita sebagai seorang akademisi, para diplomat pun harus menggunakan data, harus mampu menggunakan teknologi sebagai bagian dari digitalisasi diplomasi dalam konteks HI. Untuk itulah saya memiliki beberapa tips kepada mahasiswa untuk bisa produktif, misalkan fokus pada kajian, kemudian mampu membuat daftar prioritas, kemudian beberapa topik lain, beberapa hal lain, ini perlu yang kita gunakan sebagai bagian dari cara kita untuk bisa memverifikasi, cara kita untuk lebih produktif. Daripada kita memikirkan orang lain yang menyebarkan hoax, lebih penting kita membaca, lebih penting kita melakukan membaca referensi, kita petakan referensi, kemudian kita fokus pada prioritas kita, entah itu menulis, entah itu berdiskusi, entah itu melakukan presentasi. Tentunya produktivitas ini harus dijaga, dan beberapa tips dari saya ini bisa diberikan, bisa diambil oleh rekan-rekan mahasiswa untuk digunakan sebagai untuk mengembangkan diri, daripada hanya sebatas menggunakan teknologi informasi hanya untuk menyebar hoax. Kembali saya tekankan bahwa minat baca di Indonesia itu tinggi, ya, tetapi daya bacanya rendah. Oleh sebab itu, semoga kita semuanya tetap meningkatkan daya baca sehingga dapat menangkal hoax. Peristiwa saat ini
banyaknya berita hoax itu karena adanya problem komunikasi, dan problem komunikasi ini bisa dilakukan, bisa diproteksi kalau kita mampu melakukan interaksi yang baik dengan basis referensi yang validity gitu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari audiens ada yang ingin disampaikan terkait paparan yang tadi menurut saya sangat menarik sekali dan memberikan suatu wawasan yang sangat berharga bagi kita semua gitu untuk menangkal hoax di era globalisasi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait paparan yang sudah disampaikan. Pastinya teman-teman sudah tahu lah cara memetakan bagaimana berita hoax, cara-cara saya pikir itu sudah. Tapi menurut saya adalah cara menangkal utamanya seperti tadi. Pertama, kita harus berpikir metodologis. Yang kedua, kita mampu memiliki tips 5W1H. Kemudian kita mampu membuat sebuah semacam assignment structure. Artinya kita mampu melihat informasi yang kita lihat itu, yang kita dapatkan itu sesuai strukturnya. Ada pendahuluannya, kemudian ada main body-nya, kemudian ada pembahasannya, dan ada kesimpulannya. Sehingga kita sebagai seorang dosen maupun mahasiswa dapat memberikan verifikasi, validasi apakah berita tersebut, informasi tersebut bisa di-share kembali atau tidak. Karena seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak menjadi mahasiswa atau dosen yang memiliki kemampuan 4 hal tadi, maka bisa dipastikan berita atau informasi yang kita dapatkan atau referensi yang kita dapatkan itu akan menjadi bencana atau mudarat buat orang lain, apalagi itu di-share kembali gitu. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan ya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Ini Pak, mau nanya kayak apa ya? Kayak siapa saja sih yang perlu berperan dalam literasi digital ini? Terus kayak apa sih masing-masing peran mereka secara garis besarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih penanya pertama. Yang pertama, siapa yang harus berperan ya dalam konteks literasi digital ini? 2015 Indonesia telah menjadikan literasi digital sebagai salah satu poin ya, salah satu poin penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2045. Nah, menurut saya ya yang paling penting itu adalah individual gitu ya. Karena kebanyakan yang melakukan share informasi saat ini itu adalah individual. Sekalipun aturannya, sekalipun minat pemerintah untuk berperan menyediakan platform tertentu untuk menangkal berita hoax misalkan ya, itu tidak akan berpengaruh kalau misalkan cara pandang individualnya tidak berpikir secara metodologis, tidak memiliki pemikiran yang basisnya sangat ilmiah. Karena peran individual ini adalah peran yang paling berpengaruh terhadap cara kita untuk menangkal berita-berita yang tidak penting tadi, gitu ya. Yang kedua adalah peran komunitas, karena setelah melakukan informasi, ya, validasi informasi, tentunya setiap orang itu kan memiliki komunitas, entah itu di grup WhatsApp, entah itu di grup Facebook atau grup-grup lainnya. Tentunya
orang tertentu biasanya ketika mendapatkan informasi, dia akan melakukan sharing itu kepada grup-grup komunitas itu. Makanya buatlah grup komunitas yang memiliki visi yang sama, artinya memiliki pengetahuan atau memiliki semacam pemikiran yang sama, sehingga ketika komunitas itu dibangun, maka bukan hanya menjadi sumber referensi atau sumber pengetahuan buat kita, tetapi juga sumber kritikan. Misalkan ada nih berita yang kita share ke komunitas kita, tetapi ketika divalidasi oleh teman kita, nah ternyata berita itu hoax gitu ya. Kalian pernah dapatkan kan berita tentang bagaimana Kemendikbud akan memberikan data, paket data ya berapa dulu ya 100 GB, dan itu tersebar juga di dosen. Dan waktu itu tersebar di grup dosen. Saya menemukannya ada sekitar 10 grup dosen, ya, sekitar 10-an grup dosen, dan itu berita yang sama. Dan saya katakan berita ini hoax. Itu artinya bahwa peran individu, baik itu dosen maupun mahasiswa, kalau dia tidak berpikir secara metodologis, maka dia akan berdampak negatif pada dirinya sendiri maupun orang lain. Gitu. Pemerintah itu hanya berperan sebagai regulator saja, karena pemerintah itu kan tidak mungkin mampu menangkal semua berita hoax yang ada, gitu ya. Karena berita yang masuk itu kan luar biasa, sekian detik itu ribuan, ratusan ribu yang masuk, dan kemampuan kita untuk menjawab semua bahasan atau verifikasi atau melakukan validasi dengan semua banyaknya berita hoax yang ada itu akan sangat sulit, karena kecepatan informasi yang masuk itu mengalahkan cara kita untuk menjawabnya. Baik Pak. Gitu barangkali. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya juga yang ingin disampaikan dari audiens lain, dipersilahkan bisa lewat kolom chat atau secara langsung. Kayaknya langsung aja biar enak gitu ya dialognya. Baik Bapak, sebelumnya saya juga ingin bertanya nih terkait, ini kan mahasiswa ini bisa jadi salah satu pemutus mata rantai tersebarnya hoax. Selain bersinggungan langsung dengan lingkungan akademik di kampus, dengan dosen atau sesama mahasiswa, mungkin mahasiswa ini juga sendiri secara individual bersentuhan langsung dengan lingkungan sosial seperti ya mungkin keluarga di rumah gitu, di grup WA seperti itu, broadcast WA. Mungkin untuk skill komunikatif mahasiswa ini bagaimana ya? Untuk melatih skill komunikatif mahasiswa ini dalam memberikan edukasi dalam memutus mata rantai penyebaran hoax ini, karena dilihat-lihat ini penyebaran hoax ini sangat mudah sekali gitu kalau untuk di lingkungan sosial sendiri Bapak, seperti itu. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Nah, tentunya saya pikir kita fungsi mahasiswa itu kan ada dua. Dia adalah agent of change dan kemudian dia agen perubahan dan agen perilaku gitu ya. Nah, untuk itu, karena kita memang adalah insan ilmiah, maka kita harus juga menjadi pembaharu, gitu ya. Nah, kalau di lingkungan sosial ya, jangan misalnya gini, kita dapatkan barangkali tips-tipsnya begini nih, komunikasi yang efektif ya. Saya langsung praktikan aja, misalnya gini, kita nih di lingkungan sosial, misalnya sebut saya di grup WhatsApp keluarga ya, tiba-tiba ada nih keluarga kita yang sharing informasi yang kita pastikan bahwa itu hoax. Misalnya dia udah sharing informasi di grup WA. Nah, terus langsung kita tahu bahwa itu adalah berita yang hoax gitu ya, berita yang tidak pasti atau berita palsu gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama menurut saya adalah satu, barangkali kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan. Terus kalau menurut saya yang paling besar itu adalah, yang paling efektif itu adalah menegurnya melalui japri. Kenapa? Karena tidak baik sama sekali ketika kita menegur orang lain itu melalui halayak umum. Karena itu bukan teguran kalau dalam istilah Islam. Itu justru itu melecehkan atau menghina orang lain. Oleh sebab itu kalau menurut saya ajak komunikasi secara individual.
Yang kedua, kemudian kita uji referensi. Itu uji referensi dalam arti bahwa begini, sampaikan kepada yang bersangkutan, gimana sih caranya kalau misalnya nih kamu gitu ya, ketika kamu misalkan beli handphone, kemudian handphone itu tidak ada ininya, tidak ada panduannya gitu ya. Sementara kamu bikin panduan sendiri dan panduan itu ternyata salah. Kira-kira gimana? Nah, bahasa basi itu akan membantu kita dalam memberikan komunikasi yang efektif. Karena basis komunikasi kita dengan lingkungan sosial itu jangan kita bawa cara pandang akademik kita di awal. Karena itu akan membuat ketersinggungan dan itu akan membuat konfliktual. Oleh sebab itu dengan cara komunikasi seperti yang saya bilang tadi itu, oh iya ya, kalau saya memberikan pengetahuan tanpa referensi, kira dampaknya negatif nih. Nah, baru kita dari situ, oh iya, ya benar. Nah, langsung kita singgung, oh iya, informasi yang kamu lakukan, yang kamu share tadi itu adalah referensi atau berita yang hoax, dan itu nggak benar. Nah, sebaiknya berita itu di stop aja, berita itu dihapus saja karena akan menjadi pengetahuan yang tidak baik buat orang. Nah, menurut saya itu adalah cara komunikasi yang baik. Artinya, kalau karakter komunikasi orang Melayu itu kan berkomunikasi dengan hati istilahnya. Jadi dengan berkomunikasi dengan hati itu, terutama interpersonal communication, itu akan memudahkan kita dalam memberikan teguran atau memberikan pengetahuan kepada orang lain, apalagi pengetahuan yang mereka share itu adalah tidak berdasarkan referensi yang valid. Tapi ini setiap orang, seperti saya bilang tadi, literasi itu berhubungan dengan budaya. Budaya itu setiap orang memiliki karakter komunikasi yang berbeda. Contoh, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, teman-teman yang ada di Unpas ini kebanyakan orang Sunda, itu tentunya cara komunikasinya berbeda dengan orang-orang kultur lain gitu ya. Makanya literasi budaya itu penting juga. Karena contohnya begini, saya kebetulan orang Sulawesi gitu ya. Kalau memberikan materi kepada mahasiswa itu disangkain marah-marah. Padahal emang suaranya orang Sulawesi kalau kasih materi begitu. Disangka, kalau Mas Laude berikan materi suaranya besar-besar banget ya. Kayak sedang marah-marahin kita. Padahal sebenarnya saya sedang menyampaikan materi gitu. Akhirnya itulah pentingnya kita memahami. Kalau dalam negosiasi itu ada namanya pendekatan ada namanya readiness theory. Jadi bagaimana kita mendekati seseorang itu dengan basis pengetahuan, basis dengan culture-nya. Karena kalau kalian belajar tentang cultural diplomacy, budaya itu dibagi 3. Ada namanya linear, ada namanya reaksional, dan ada namanya budaya multikultural gitu. Seperti itu. Karena cara kita menegur orang itu berbeda-beda. Saya tidak mengajak dalam konteks budaya Sulawesi, tetapi orang Sunda memiliki cara tersendiri untuk cara menegur yang baik itu atau cara menginformasikan yang baik itu, apalagi di lingkungan sosial itu tentunya memiliki budaya yang baik. Makanya literasi budaya atau karakter komunikasi budaya itu penting untuk menyampaikan informasi atau memberikan klarifikasi terhadap informasi yang ada. Ya, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berikutnya mungkin ada yang ingin diajukan ya Pak, Teh Kiki. Untuk Teh Kiki mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, melihat berita-berita hoax yang telah banyak. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Ada di masyarakat. Apakah ada aktor gitu yang sengaja? Suaranya putus-putus. Apa saya cat aja ya? Kayaknya sinyalnya kurang stabil. Udah mulai, Dengar? sudah bagus. Silakan. Tidak suaranya. Sudah bagus suaranya. Udah bagus. Oh, silakan. Sudah bagus, oke. Ya. Saya ulangi lagi ya, kayak berita kayak ada aktor atau orang-orang gitu yang sengaja membuat berita
itu ada. Misalnya untuk meng-highlight satu misalnya gitu, seperti contohnya lain kayak pada saat pemilu itu kan banyak sekali berita hoax yang beredar gitu di masyarakat, dan ketika berita itu telah trending, masyarakat pun mau nggak mau kayak ya, berita ini udah trending berarti berita ini benar gitu, mau ada sebagian masyarakat yang berpikir seperti itu. Apalagi jika dilihat kan tidak semua masyarakat yang mempunyai akademik yang telah mumpuni gitu. Jadinya mereka tidak bisa juga kayak berpikir secara yang tadi Bapak bilang, secara berpikir metodologis. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya berita hoax itu ada apakah untuk menjatuhkan aktor tertentu atau untuk meng-highlight momen tertentu atau sebagainya gitu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kalau menurut saya ya, kalau berita hoax itu kita bisa klasifikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama, berita hoax itu bisa menjadi instrumen. Ya, instrumen apa artinya? Yaitu berita itu kita hanya basisnya adalah untuk membenarkan persepsi atau membenarkan atau menjadi klarifikasi terhadap fitnah yang dilakukan. Gitu ya. Yang kedua, berita hoax itu bisa menjadi yang namanya itu kita sebut dengan propaganda, gitu ya. Justru berita hoax itu memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan satu sisi orang lain, gitu ya. Sehingga menjatuhkan itu menjadi bagian dari suatu situasi untuk mendapatkan popularitas, gitu ya. Yang ketiga, yang namanya berita hoax itu bisa menjadi bisnis. Kenapa? Kalian tahu kan, jebakan-jebakan itu satu kali klik, kemudian satu kali akses itu kan mendapatkan poin-poin tertentu. Dari situlah kemudian saya bilang bahwa hoax itu bisa menjadi bisnis. Oleh sebab itu, kita lihat betapa masyarakat terpengaruh ketika berita hoax itu terjadi. Dan saat ini kita itu tidak mampu memiliki mesin, ya, padahal sudah ada di era teknologi, tidak memiliki mesin untuk memfilter semua semua berita yang masuk, karena memang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu menurut saya kembali kepada orangnya, gitu ya, kembali kepada orangnya, apakah menggunakan literasi digital ini sebagai bagian dari sesuatu manfaat atau justru menjadi mudarat. Karena literasi digital itu bisa menjadi instrumen, bisa menjadi buzzer atau propaganda, bisa menjadi juga peluang bisnis. Karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai hoax. Bayangkan penyebaran isu terkait misalkan Kemendikbud saja ya, yang tersebar di beberapa mahasiswa, dosen, termaksud dosen-dosen honorer yang ada, dosen honorer, guru-guru honorer yang ada di kampung-kampung sana itu terjebak bahwa mereka akan mendapatkan kuota data tertentu. Ternyata itu hoax. Nah, itu hanya sebagian kecil dari bagaimana bisnis itu bisa dilakukan. Dan itu bisa menjadi, tidak ada niat propagandanya, tetapi itu bernilai bisnis bagi penyebar. Karena semakin banyak disebarkan, maka semakin berpotensi mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang basisnya propaganda, ini memang basisnya adalah lebih digunakan oleh para aktor-aktor elit politik untuk menjatuhkan insan-insan figur yang populer untuk karena dianggap sebagai kompetitor yang menjatuhkan pamor mereka sebagai penguasa. Yang berikutnya instrumental dalam arti bahwa hoax itu bisa cara pandang kita untuk menangkal semua yang ada, karena biasanya berita hoax itu disasar pada suatu oknum tertentu, suatu lembaga tertentu, sehingga peran menghapus semua persepsi itu penting. Sehingga ya kita bisa memproteksi adanya berita hoax itu semakin menyempit atau semakin minimal gitu. Berita hoax tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalisir, gitu aja. Ya, gimana Teh Cici atas jawabannya? Baik, terima kasih sudah cukup jelas.
ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari audiens yang ingin mengajukan pertanyaan berikutnya tentang paparan yang telah diberikan? Oke, dipersilahkan kepada Misal Farelina, mungkin raise hand. Ya. Makasih moderator. Saya mau bertanya, apakah kita bisa 100% menaruh kepercayaan kepada Kominfo? Singkat, itu aja. Nah, ini pendekatannya kelembagaan nih. Nah, ini harus diedit ini. Baik, apakah kita harus memberikan kepercayaan 100% kepada Kominfo? Kalau menurut saya sebagai akademisi ya, sebagai orang yang atau lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia, ya seharusnya kita harus percaya 100% kepada pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, terlepas dari apa yang mereka lakukan ya. Nah, yang perlu kita tekankan bahwa kita harus membantu Kominfo untuk menangkal berita hoax seperti itu. Menurut saya pertanyaannya terkait apakah kita harus percaya, ya kita harus percaya karena pemerintah atau telah melakukan semacam upaya-upaya yang sangat konstruktif untuk menangkal berita hoax. Tetapi kan kita bisa hitung berapa pegawai yang ada di Kominfo. Apakah mungkin bisa menangkal dengan banyaknya jari-jari manusia yang ada di Indonesia saja deh, untuk menangkal betapa banyaknya manusia yang memberikan informasi, menyebar informasi tanpa mengecek. Oleh sebab itu menurut saya yang kita lakukan dan kita harus percayai bahwa ya Kominfo tetap kita harus percaya sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk memvalidasi dan tentunya peran individu kita lah yang paling penting untuk bisa melakukan verifikasi karena Kominfo ini tentunya ada keterbatasan tertentu karena aktornya sedikit, kemudian dibanding dengan usaha yang mereka harus lakukan untuk menangkal berita hoax itu yang terlalu banyak. Nah, yang paling penting juga adalah mengontrol para buzzer. Makanya di Indonesia itu ada undang-undang tentang transaksi elektronik. Dengan transaksi elektronik ini diharapkan adanya kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini kelembagaan Kominfo dengan kepolisian agar memberikan efek jera kepada mereka yang memberikan informasi-informasi tidak betul gitu ya. Kita tahu kan beberapa waktu lalu terkait banyak yang sudah tertangkap karena memberikan informasi dan beberapa orang juga sudah membaca informasi itu, tetapi para pelakunya sudah ditangkap. Itu membuktikan bahwa peran Kominfo dan instansi lain sudah bersinergi untuk menangkal dan memberantas atau meminimalisir berita hoax yang sering terjadi. Tetapi yang penangkalan itu tidak sejalan dengan banyaknya berita yang muncul. Ini bukan seperti perang, kalau kita ibaratnya itu perang terbatas dalam konteks negara ya, yang kita bisa tahu kalkulasi, kita bisa tahu nih perang antara Indonesia dengan Malaysia secara keamanan, tentara mereka berapa, tentara kita berapa. Tidak menangkal berita hoax tidak seperti itu karena akumulasinya terlalu banyak dan aktor yang kita lawan itu tidak terlihat siapa saja. Untuk itu apalagi mereka memiliki visi yang berbeda ketika memberikan atau menyebar berita hoax itu. Untuk itulah kita harus mampu menjadi insan ilmiah, insan berbasis referensi ketika memberikan informasi. Saya memberikan materi ini karena lingkupnya mahasiswa dan dosen. Kalau misalkan lingkupnya sosial itu akan berbeda juga tips dan caranya gitu. Baik, bagaimana jawabannya? Misal sudah bisa diterima? Oke,
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada satu penanya lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, satu penanya terakhir mungkin, yang ingin mengajukan pertanyaan terkait diskusi yang sudah diberikan tadi atau paparan yang sudah disampaikan tadi. Pak, Ya, sorry, silakan. boleh. Berarti singkatnya bisa kita bilang kalau misalnya nggak semua berita kita, ya emang kita pilah berita itu, tapi itu semua balik lagi sama ideologi kita ya, begitu. Ya, karena ideologi itu adalah cara pandang kita, seperti saya sudah bilang tadi, globalisasi ini itu mengglobe kita untuk berpikir global. Berpikir global adalah banyaknya informasi yang kita serap di situ. Tetapi dengan serapan itu tidak hanya kan ada di kepala kita masing-masing, tetapi ada instrumen, yaitu teknologi. Nah, teknologi ini kan kita gunakan, ada handphone, ada komputer, ada apa gitu ya. Nah, sekarang ideologi tadi kita dihadapkan pada informasi yang banyak tadi. Nah, mana nih yang kita mau share, mana yang kita mau berikan, mana nih yang kita harus tidak berikan. Karena ada satu filosofi seperti ini. Kamu tidak harus menyampaikan semua hal yang kamu tahu, ya, sampai situ ya. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu sampaikan. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita men-share sesuatu, kita harus tahu apa yang kita share itu. Makanya basis pertanyaan 5W 1H tadi menjadi penting, memverifikasi, berpikir metodologis, berpikir terstruktur, itu penting agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Saya pikir di antara kita pasti akan pernah melakukan itu, tidak terlepas juga dengan saya. Tapi ya dengan belajar, kita sama-sama belajar ini, kita mudah-mudahan terhindar dari hal-hal seperti itu, sehingga kita tidak menjadi bagian dari agen yang menyebarkan pengetahuan yang palsu. Baik, apa tadi hal ada yang ingin disampaikan lagi mungkin tambahan? Atau dari yang lain ingin mengajukan pertanyaan terkait diskusi dan paparan tadi, masih dipersilahkan. Masih bisa untuk mengajukan pertanyaan pada diskusi kali ini. Baik, barangkali kalau memang sudah tidak ada, saya pikir teman-teman sudah paham lah cara menangkal hoax. Saya cuma ingin share saja sebenarnya bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang dosen, tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa, cara berpikir kita itu jangan sampai sama dengan orang sosial lainnya. Karena kita ini sebagai insan ilmiah telah belajar tentang metodologi, telah belajar tentang memverifikasi, telah belajar tentang berpikir kritis. Jangan sampai kita sama dengan insan lain yang tanpa belajar pun mereka melakukan hal yang sama gitu. Nah, dari sinilah kita sebagai insan ilmiah harus kembali melakukan verifikasi setiap informasi yang kita dapatkan. Kalau dalam Islam disebutnya tabayun, kita harus tabayun dulu terkait informasi yang ada. Kalau dalam istilah umum kita sebutnya cek dan recheck ya, terkait informasi yang ada agar tidak menjadi bagian dari kebohongan atau fake news dan sebagainya itu.
Iya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin saya ingin juga melakukan review terhadap yang sudah disampaikan tadi. Karena ini merupakan salah satu hal krusial ya yang ada di sekitar kita, juga di sekeliling kita. Entah itu kita dalam lingkungan sosial, ataupun dalam lingkungan akademisi gitu, dengan dosen ataupun mahasiswa. Sedikit saya review tadi, kita telah memilah globalisasi menjadi dua aspek, yaitu ideologi dan teknologi. Globalisasi dalam aspek ideologi tentang bagaimana cara kita memandang atau bertindak pada dunia, lalu globalisasi dalam aspek teknologi itu bagaimana cara menggunakan instrumen. Lalu tadi juga sudah disinggung bagaimana cara untuk memilah dan memilih isu dalam hubungan internasional agar kita terhindar dari bahaya hoax ini. Lalu ada beberapa tips yang diberikan juga, tadi poin-poin yang diberikan seperti dalam poin karakter, kompetensi, literasi, serta inovasi. Lalu juga jangan lupa melakukan check and recheck dalam memberikan ilmu pengetahuan dan sumbernya yang pasti, karena di saat kita memberikan suatu edukasi atau menyampaikan ilmu pengetahuan itu tanggung jawabnya sungguh sangat besar ya Pak ya dalam menyampaikan sesuatu. Lalu tadi disampaikan juga ada beberapa metode untuk menangkal hoax, ada research methodology tree tadi disampaikan. Lalu kita harus mencari dengan benar-benar teliti dalam mencari suatu informasi, siapa penulisnya, apa latar belakangnya, lalu menguji kevalidan informasinya juga. Lalu ada tips yang bagus juga nih, ada memperhatikan problem, peka masalah sosial, lalu banyak membaca, up to date, lalu menuangkan pengalaman pribadi. Dan secara garis besar, kita sebagai individual merupakan salah satu pemilik peran yang paling besar dalam memutus mata rantai hoax yang tersebar di masyarakat ini. Lalu terakhir saya ucapkan kepada semua audiens yang telah hadir di acara kelas literasi ini, terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam diskusi yang cukup sangat memberikan wawasan yang itu berharga gitu di tengah isu krusial yang kita angkat pada siang hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik SIPMA selaku Ketua Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan, dan tentunya juga narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita, berdiskusi bersama kita siang hari ini, Bapak Laude Muhammad Fatun, SIPMHI, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih Bapak atas insight yang sama-sama hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup acara kelas literasi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.